Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Jun Xiaoyao berhasil mendapatkan Yuan Emperor Dasor, di mana ini merupakan salah satu dari 5 teknik Dewa Agung bersama dengan teknik pedang pembunuh immortal milik keluarga Jun. Esensinya adalah menggunakan pedang sebagai tombak. Keteraturan rantai ilahi yang ditempa dalam kehampaan dengan kekuatan bintang-bintang tandanya tercetak di Istana Lautan Kesadaran. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Yuan Tian Supreme kepada generasi mendatang. Dengan segala kondisi yang ada, jiwa bintang di langit diturunkan dari generasi ke generasi. Tak lama setelah itu, dengan apa yang sedang terjadi, para tetua mengatakan, dari keluarga Jun apa yang sedang terjadi ini? Sejak iblis kecil kalian memasuki kedalaman rahasia, pengamat cermin langit tidak dapat melihat apapun. Kali ini para tetua yakin jika rasa kabur keruh asinglah yang menghalangi pengamatan cermin langit itu. Dan ini merupakan hal yang tidak bagus. Ini dikarenakan para tetua bahkan belum menjelajahi bagian dalam sebelumnya. Jadi mereka tidak tahu bahaya apa yang akan ada. Meski demikian, mereka juga paham jika ini semua merupakan takdir bagi penerus mereka ini, dan mereka tidak bisa ikut campur dengan mudah. Kita kembali diperlihatkan dengan kedalaman tempat itu, di mana pada saat ini sosok dari Jizuan tengah terus melangkah. Di sana dia pun akhirnya bertemu dengan apa yang dia inginkan. Jizuan pun kini mulai menatap tajam. Dia pun tahu jika inilah yang dia cari-cari selama ini, peluang terbesar dari harta karun rahasia Yuan Tian Supreme. Namun ketika dia mencoba untuk melangkah ke sana, tiba-tiba dia pun sadar adanya sebuah serangan yang berasal dari arah yang berbeda. Dan tidak disangka ini adalah ulah dari Jun Zian. Kini Jun Zian mengatakan, sebelumnya, seseorang sepertinya punya keberanian untuk mengatakan bahwa selama aku bisa bertahan, dia akan bersaing denganku lagi. Dan aku membuktikan itu. Jangan lari kali ini, Jizuan. Ketika mengetahui adanya hal yang semacam ini, tetap saja Jizuan mengatakan, sudah aku bilang padamu bahwa kau bukan tandinganku di alam rahasia. Kenapa kau begitu keras ingin melawanku? Dan tidak lama kemudian datanglah seseorang yang itu tak lain dan tak bukan adalah Jun Xiaoyao. Xiaoyao mengatakan, saudara Ji tidak perlu khawatir. Aku telah menggunakan beberapa trik dan sekarang saudara Janzian tidak lagi terkorosi oleh kabut asing yang ada. Aku ingin tahu apakah saudara Ji bisa memenuhi janjinya dan bertarung dengan saudara klanku lagi. Dengan mengetahui apa yang sedang terjadi ini, membuat sosok dari si Ji Xian pun sangat tak menyangka dengan kehadiran Jun Xiaoyao. Dia pun pada saat ini mulai tampak cemas. Jizuan mengatakan, jika aku menolak kalian anggota keluarga Jun, apakah akan terus mengejarku? Kini dengan kondisi yang ada, membuat sosok dari Jun Xiaoyao mengatakan, saudara Ji, jangan bercanda. Aku tahu kau punya tulang tangan Saiyan King yang kau banggakan. Tapi bahkan, Saiyan King hanyalah Saiyan saja. Karena kau mengenalku, kau harusnya tahu bahwa aku punya tulang supreme. Jika aku benar-benar ingin mengambil tindakan terhadapmu, bisakah kau sampai di sini hidup-hidup? Jizuan pun paham, jika Jun Xiaoyao tidak ingin ikut campur, dia hanya perlu bertarung menghadapi sosok dari Janzian itu. Jizuan kini berkata dalam hatinya, tenang, tidak ada gunanya bagiku jika berkonflik dengan keluarga Jun di sini. Kemudian Jizuan pun mengatakan, sepertinya aku harus bertarung dalam pertempuran ini. Dan tanpa pikir panjang lagi, Jizuan segera menyerang ke arah Jun Janzian, sehingga Jun Janzian tampak terkejut. Dengan kondisi yang ada, akhirnya pertarungan dimulai. Jizuan mengatakan, Janzian, mohon lakukan yang terbaik. Keduanya pun kini sama-sama semangat, apalagi sosoknya si Jun Zian. Jun Zian bergegas untuk menyerang dengan lantangnya ke arah Jizuan itu, sehingga peraduan kekuatan terjadi di sana. Kini pertarungan semakin memanas. Jizuan paham akan hal itu, dan kini Jizuan mulai meningkatkan sebuah serangannya, sehingga membuat Jian pun kini mulai tampak gelisah. Jun Zian pun kini lantas terpukul mundur ke belakang. Dan meski demikian, tebasan yang sangat kilat juga berhasil dikeluarkan oleh Jun Janzian, sehingga itu lantas membelah tempat itu. Dengan kondisi ini membuat si Jizuan mengatakan dalam hatinya, bagaimanapun juga, ini adalah sekuens urutan keluarga Jun. Energi pedang yang begitu kuat. Tak bisa terus berlama-lama dengan sosok pria ini.
Satu gerakan akan menentukan hasil yang kulakukan. Setelah itu Jisuan lantas membentuk sebuah tekniknya di mana segala sesuatu tidak kekal. Ini adalah hukum hidup dan mati. Ketika hidup dan mati telah musnah, nirvana adalah kebahagiaan. Teknik Life Destroying Fist dikeluarkan oleh Jisuan, sehingga ini membuat Jun Zhajian tampak sedikit gelisah. Dengan kondisi yang ada, membuat Jun Zhajian kini berkata dalam hatinya, lingkaran hidup dan mati, ketika dharma menyatu dan kehidupan dapat dihancurkan dengan satu gerakan. Dalam kompetisi seni bela diri formal, hidup dan mati bergantung pada takdir. Jika aku tak dapat menghentikan gerakan ini, maka aku akan hancur berkeping-keping. Jun Zhajian kemudian bergegas menggunakan garis untuk memecahkan lingkaran. Jun Zhajian pun mempersiapkan gaya ke-13 dari teknik pedang The Emperor, One Stroke Opens the Sky. Dan dengan adanya sebuah tebasan pembelah seperti itu, peraduan kembali terjadi di sana. Jun Zhajian mulai berhasil untuk keluar dari rasa terdesak yang dia miliki. Dan kini, ketika dia punya sebuah kesempatan, dia langsung menuju ke arah si Jisuan, sehingga lagi-lagi pertarungan jarak dekat kembali terjadi. Jisuan pun kini mencoba untuk terus menghadapi akan sosok dari Jun Zhajian ini. Jun Zhajian kemudian kembali menggunakan teknik Purple Air from the Ace-nya, sehingga serangan itu diarahkan kepada si Jisuan. Jisuan lantas langsung menggunakan tekniknya untuk menciptakan sebuah peraduan kekuatan yang begitu besarnya. Lagi dan lagi, efek hancuran terjadi di sana. Bahkan rantai di tempat itu pun hancur alias putus ketika. Tidak diduga pada saat ini Jun Zhajian mulai terlempar dan dia pun kini mengalami rasa luka di sekujur tubuhnya itu. Dia mulai kesakitan. Sementara sosok dari Jisuan masih berdiri dengan tegarnya meskipun bajunya sudah sedikit koyak. Jisuan pun kini menatap tajam ke arah Jun Zhajian itu. Dan kini Jisuan mengatakan, apakah kau masih ingin bertarung denganku? Dan dengan kondisi ini lagi dan lagi Jun Zhajian harus menerima takdirnya jika dia kembali kalah menghadapi Jisuan. Ya, setelah itu datanglah sosok dari tuan muda di sana. Jun Zhajian mengatakan, tuan muda, maaf aku kalah. Dengan kondisi ini membuat Jun Xiaoyao mengatakan, saudara klan, kita akan membahasnya nanti. Kemudian Jun Xiaoyao menanyakan, saudara Ji, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Apa yang ada di menara di belakangmu itu? Rantai di atas sudah putus dari tadi. Bukankah ini adalah pertanda buruk? Dengan mendengar hal yang semacam itu, membuat Jisuan mengatakan dalam hatinya, putus? Ini adalah 81 belenggu yang telah diterapkan oleh Supreme untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin menghancurkan belenggu tingkat Supreme dengan serangan pada tingkat Defense Bridge Rim? Tidak lama kemudian sebuah gerakan yang tidak terduga terjadi pada tubuhnya Jisuan, di mana dia seakan-akan terjebak dengan sebuah energi negatif yang tidak tahu berasal dari mana. Jisuan pun bingung tentang apa yang sedang terjadi ini. Lagi dan lagi rantai demi rantai pun kini perlahan-lahan putus. Dan kini efek hancuran semakin terasa di tempat itu. Tidak tanggung-tanggung, kehancuran yang sangat telak pun terjadi di sana. Dan tanpa pikir panjang, Jun Xiaoyao pun bergegas untuk membawa sosok dari Jun Zhajian untuk mencari tempat yang aman. Dan kini akhirnya Jun Xiaoyao juga paham jika tempat ini merupakan makam Yuan Tian Supreme. Dan dengan kondisi ini membuat Jun Xiaoyao mengajak semuanya untuk bergegas mundur. Jun Xiaoyao juga tahu pastinya sebentar lagi akan ada bahaya besar yang datang. Benar saja, kemunculan sosok yang tak terduga sudah ada di hadapan mata mereka semua. Para pasukan Jun Xiaoyao paham jika orang itu adalah Yuan Tian Supreme. Matanya begitu tajam ketika melihat para manusia. Kini Jun Xiaoyao beserta yang lainnya pun mulai sedikit cemas. Namun Jun Xiaoyao berkata dalam hatinya, aura membunuh yang terasa sangat melegakan. Ini bukan lelucon yang kurasakan. Ini seperti ditekan oleh seorang raksasa sungguhan. Mereka itu sebenarnya Supreme, tapi perbedaan levelnya begitu besar. Dan tidak lama kemudian, yang menjadi target pertama Yuan Tian Supreme adalah sosok dari Jisuan. Jisuan mulai merasakan kesakitan di lehernya itu.
Jizuan paham jika sosok ini menyerang ke arah dirinya, dan mungkin karena jimat kuno yang ada pada tubuhnya. Yuan Tian Supreme ini kemungkinan keluar karena jimat kuno yang ada di tubuhnya itu. Ya, kini sebuah gerakan dikeluarkan oleh Yuan Tian Supreme, dan dengan kondisi yang ada membuat Jizuan paham jika ini situasi yang sangat genting sekali. Jika terus seperti ini, dia bisa saja langsung mati. Dan di detik-detik kematiannya, tiba-tiba Jun Xiaoyao berhasil membantunya. Dan kini Jun Xiaoyao bertarung menghadapi Yuan Tian Supreme itu. Dengan penyelamatan yang dilakukan oleh Jun Xiaoyao membuat Jizuan bertanya-tanya, kenapa Jun Xiaoyao ini malah menyelamatkannya. Kini juga dengan adanya aksi yang ditunjukkan oleh Jun Xiaoyao membuat sosok dari Yuan Tian Supreme sedikit geram. Yuan Tian Supreme tanpa pikir panjang memberikan sebuah gerakan yang sangat kilat, sehingga itu lantas langsung menuju ke arah sosoknya si Jun Xiaoyao. Dan tanpa diduga, sebuah tinjuan yang sangat keras pun lantas langsung menghampiri wajah dari Jun Xiaoyao, sehingga sebuah ledakan pun terjadi di tempat itu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part kedua 5 berakhir sampai di sini.